Topik firman Tuhan pada hari ini yaitu sungai-sungai dalam kehidupan kita, ataupun kehidupan yang berbuah. Firman Tuhan menghendaki kita ini semua berbuah, memiliki buah yang baik, bahkan terus-menerus berbuah sepanjang hidup kita, sampai pada hari tua pun kita masih berbuah. Haleluya saudara. Banyak ayat yang mengatakan bahwasanya kita harus memberi buah kepada Tuhan, dan saya percaya semua pun kita mau memberi buah kepada Tuhan. Sebab kalau kita memberi buah yang baik kepada Tuhan, hidup kita juga penuh dengan sukacita, persekutuan intim dengan Tuhan, dan apa saja yang kita pohonkan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya bacakan ayatnya, Matius 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah karakter yang sesuai dengan pertobatan, karakter yang sudah berubah daripada karakter mula-mula. Janganlah mengira kamu ini anak Abraham. Sampai sekarang pun Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu merasa puas dengan hanya bernama Kristen tapi belum memberi buah yang baik. Mari kita berikan buah yang baik kepada Tuhan. Amin saudaraku. Firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia di akar pohon kayu. Biarlah saudaraku tidak ada di antara kita yang ditebang. Amin. Karena kita semua mau berbuah. Amin. Dan Roh Kudus siap sedia menolong kita. Haleluya. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah. Kalau hati kita, pikiran kita, saudaraku, tertuju kepada Tuhan dan mau menyenangkan Tuhan dan memberikan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, maka perbuatan kita akan memberikan buah yang baik. Karakter yang baik akan muncul dari hidup kita. Amin. Serahkan dulu hati kita, aku patuh kepadamu Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau, maka buah yang baik akan muncul dalam hidup kita. Kita tahu bahwa buah Roh Kudus, saya terangkan aja kepada saudara supaya kemana kita menuju kita tahu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua karakter-karakter ini adalah karakter Yesus yang harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat diri kita ini bertumbuh? Firman Tuhan ini berkata, saudaraku, ini dituliskan oleh Gideon, saudaraku, kehidupan Kristen adalah satu kehidupan yang dinamis, dia katakan, tidak statis, yang berubah terus menerus, dia katakan, saudaraku. Bagaimanakah kita tahu kita ini, saudaraku, memberi buah kepada Tuhan, saudaraku? Saudaraku, tandanya kita memberi buah kepada Tuhan atau bertumbuh dalam memberi buah kepada Tuhan ialah kasih kita bertambah-tambah, karena itu buah Roh Kudus. Kasih kita bertambah-tambah tiap-tiap hari dibandingkan dengan pada mula-mula kita datang. Bahkan saudaraku, kasih kita bertambah-tambah lagi pada bulan yang akan datang atau minggu yang akan datang dibanding dengan minggu ini. Itulah hidup yang dinamis dari orang Kristen, saudaraku. Buah Roh Kudus itu bertambah-tambah berkembang dalam hidup kita. Kemudian sukacita. Demikian juga kalau dahulu, saudaraku, ada sedikit persoalan dalam hidup kita, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tapi sekarang kita sudah bertambah-tambah teguh dalam Tuhan. Kita tahu sukacita kita bergantung kepada Tuhan saja. Bagaimana pun persoalan dalam hidup kita, kita percaya Tuhan pasti menolong. Maka kita bersukacita. Dan persoalan itu tidak menghilangkan damai sejahtera kita. Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera aku kuberikan padamu. Kalau itu sudah jadi, saudaraku, lebih daripada sebelumnya, maka kita tahu bahwasanya kita bertumbuh dalam Tuhan. Tidak seperti dulu lagi, saudaraku. Bertumbuh, kasih kita bertambah, sukacita kita bertambah, damai sejahtera kita bertambah-tambah dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak seperti yang lama terus menerus, saudaraku.
Kemudian kemurahan, kesabaran. Sabar, saudaraku. Kalau dulu ada sedikit yang mengganggu kita, kita mau membalas dendam, kita marah. Tetapi sekarang kita bertambah-tambah sabar. Kita sadar bahwa Roh Kudus bisa menolong dia. Dan dengan demikian kita bertumbuh dalam Tuhan. Kebaikan kita bertambah. Kita suka berbuat baik. Bahkan kita mencari jalan berbuat baik. Kita suka mengampuni terhadap orang lain. Tidak menyimpan dendam. Itu namanya bertumbuh dalam Tuhan, saudaraku. Bertumbuh. Ya. Memberikan buah kepada Tuhan. Tidak statis, saudaraku, tapi bergerak, saudaraku. Kesetiaan, kelemah lembutan. Wow, saudaraku. Ya, kita ini, saudaraku, orang Batak. Saya juga orang Batak, saudaraku. Ya, kami baru pulang dari Bekasi, saudaraku, Jogja, Surabaya, saudaraku. Nah, saudaraku, mereka itu berkata lemah lembut, saudara, dibanding dengan kita, saudaraku. Jadi kalau saya bicara kuat, saudaraku, mereka terkejut, saudaraku. Lalu saya pikir-pikir, saya ini orang Medan, orang Batak, saya harus berubah. Kalau di sini lebih lemah lembut sedikit, saya katakan. Saya pikir-pikir, saudaraku. Juga dia kurang spontan. Beberapa kali dipanggil ke depan, baru dia maju ke depan. Tapi sudah satu orang maju ke depan, terus menerus dia mengikut dari belakang, maju, sampai semuanya maju ke depan, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, semuanya harus berubah. Amin, saudara. Berubah. Itu namanya bertumbuh. Kita ini bertumbuh dalam Tuhan, saudaraku. Sukacita bertambah-tambah, damai sejahtera bertambah-tambah, kesabaran lebih daripada sebelumnya, kemurahan lebih daripada sebelumnya. Kita menjadi murah hati, saudaraku, suka memberi, saudaraku. Ya, tidak lagi kikir, saudaraku, murah hati, suka memberi lebih dari hari-hari sebelumnya. Itu namanya kita bertumbuh dalam Tuhan. Itu namanya kita mulai berbuah, buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Nah, semua kita tentu merindukan pertumbuhan ini. Amin, saudara. Nah, Roh Kudus sudah siap sedia menolong kita. Kita berikan tempat bagi Roh Kudus berkata-kata dalam hati kita. Kita baca firman Tuhan. Pada waktu kita baca firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menerangkan kepada kita, dan kita menetapkan hati untuk berubah, mematuhi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menegurkan kita, kita harus berubah. Amin, saudaraku. Dengan demikian kehidupan kita akan bertumbuh, dinamis dan tidak statis, saudaraku. Nah, inilah firman Tuhan berkata, saudaraku, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, memang perlu usaha, saudaraku, perlu perjuangan, perlu penyangkalan diri, perlu bertekun, saudaraku, perlu mengaku dosa dan berubah, saudaraku. Tapi semua itu dapat kita laksanakan dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Di sini dikatakan Filipi 3:13-14. Berjuang dengan sungguh-sungguh, katakan sini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jangan menoleh ke belakang. Ada firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Aku melupakan yang di belakang, berlari-lari mengarahkan diri ke depan. Sekarang ini lagi berlangsung, saudaraku, Piala Dunia, pertandingan sepak bola. Dari seluruh negara yang ada di dunia ini, siapa yang menjadi juara? Tentunya tiap-tiap negara telah memilih pemain-pemainnya, melatihnya sungguh-sungguh, saudaraku, supaya mereka boleh menang, saudara, dalam pertandingan tersebut. Tetapi, saudaraku, beberapa orang dari sudah pulang, saudaraku, ya. Saya memang kebetulan menonton, bukan suka menonton sepak bola, saudaraku. Saya dengar dari Gideon sikit-sikit, saudaraku. Ya, saudara. Saya hanya menonton waktu itu, saudaraku, Pantai Gading sama Brazil, saudaraku. Kalau saya suka Brazil, saudaraku, dan saya tidak suka pada Drogba, saudaraku. Nah, saudaraku, itu bunga-bunganya, saudaraku. Tapi saya tidak mau membuang waktu lebih banyak lagi daripada itu, saudara. Dulu memang suka, sekarang sudah berubah, amin. Ya, belum berubah 100%, tapi ada perubahan, amin. Ada pertumbuhan, amin, saudara. Haleluya. Ya, kita maju terus bertumbuh, saudaraku. Ya, kalau dulu saya bisa cerita sepak bola. Sekarang, saudaraku, ya, saya nggak tahu nama klub-klubnya pun nggak tahu lagi saya, saudaraku. So, ada juga kawan saya, saudaraku, dari
Australia, Glenn itu saudaraku, oh dia tahu nama-nama klub sepak bola Inggris, saya belum tahu saudaraku. Jadi saya bilang ini yang jago, dia bilang ini yang jago, dia katakan. Saudaraku, tapi sekarang bukan begitu lagi. Sekarang kita bicara firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau misalnya satu negara saudaraku bertanding dengan negara lain, dan satu negara ini sudah kalah 1-0, saudaraku, 1-0, apakah mereka berbuat? Apakah mereka terus menyerah kalah? Tidak, saudaraku, tidak. Sama seperti firman Tuhan ini berkata, aku melupakan yang di belakang. Dapatkah mereka melupakan gol 1-0 itu? Tidak, saudaraku. Mereka ingat mereka sudah kalah 1-0, saudaraku. Mereka ingat. Tapi saudaraku, supaya dapat menang, mereka mengabaikannya, saudaraku. Mengabaikannya. Tidak mau tertekan olehnya. Mari kita berjuang lebih kuat lagi supaya kita menang pada hari ini. Ya, sudah memang kebobolan 1-0, kita balas. Mari kita bekerja sama dengan baik. Mari kita lebih keras lagi berjuang. Demikian anak-anak Tuhan, saudara. Kalau anak-anak Tuhan sudah jatuh kepada dosa dan kehendak daging, jangan terus tergeletak di situ, saudaraku. Dan tidak mau maju lagi. Dan berkata, aku sudah kalah, aku tidak bisa maju lagi. Tidak, saudaraku. Maju. Ya, aku memang kalah. Jikalau aku jatuh, aku tidak tergeletak. Aku akan bangun bangkit. Aku akan berjuang lagi. Tuhan mengampuni dosaku. Darah menyucikan aku. Kalau aku mengaku dosa dan bertobat, maka Tuhan menumpahkan semua dosa-dosaku. Aku berlari dengan pertolongan Tuhan. Aku berlari kepada panggilan surgawi yang begitu indah dalam hidupku. Haleluya, saudara. Indah panggilan surgawi, saudaraku, indah. Saya bersyukur, saudaraku, pada umur 23 tahun saya menjawab panggilan surgawi daripada Tuhan. Walaupun saya tidak begitu melihat betapa indahnya, mulianya waktu itu, tapi saya tahu bersama-sama dengan Yesus saya pasti berhasil, saya pasti menang, dan saya bisa menolong orang lain kepada keselamatan. Saya terimalah, saudaraku. Saya jawablah, saya ambillah panggilan Tuhan tersebut, dan saya saksikanlah kepada saudara, memang sangat indah panggilan Tuhan tersebut. Kalau saya pada waktu tidak menjawab panggilan Tuhan di umur 23 tahun, dan kalau saya, saudaraku, seorang pemuda, saudaraku, yang suka kadang-kadang dunia ini, saudaraku, kesenangan-kesenangan dunia ini, saudara, tapi saya tinggalkan semua untuk menjawab panggilan Tuhan. Sampai sekarang, saudara, saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah menyesal, saudaraku. Walau 1 tahun pun saya tidak menyesal, 1 bulan pun saya tidak pernah menyesal, 1 hari pun saya tidak pernah menyesal, saudaraku. Haleluya, saudara. 1 jam pun saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah berkata kalau sekarang dahulu aku jadi orang dunia. Tidak, saudaraku. Bahkan saya bersyukur, syukurlah Tuhan, dahulu aku jawab panggilan-Mu, Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus aku berani menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan. Banyaklah kesalahanku, Tuhan, banyak. Berkali-kali aku jatuh, Tuhan, tapi aku bangun lagi. Ya, kemudian satu nyanyian, saudaraku, masuk dalam hati saya dengar, over and over, again and again, God is faithful. Lagi-lagi, sekali lagi, berulang kali, Tuhan itu setia. Tetap setia, again and again. Tuhan setia. Berkali-kali saya jatuh, Tuhan angkat kembali, dan saya bangun kembali, saya lari lagi, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama, sampai sekarang pun saya masih mau berlari-lari, saudaraku. Ya, mungkin hari Selasa ini kami berangkat lagi ke Makassar dan ke Kendari, saudaraku. Haleluya, saudara. Berlari-lari, ya. Kemudian nanti Kupang dan Papua, saudaraku. Kemudian Kalimantan. Saya lihat banyak alumni, saudaraku, yang mau berangkat ke Kalimantan, saudaraku. Saya suka menemani saudara. Haleluya, saudara. Berlari-lari, saudaraku, berlari-lari. Panggilan surgawi yang sangat indah, ya. Banyak kesalahan, berubah, minta ampun, saudaraku. Abaikanlah itu, jangan terus tenggelam di situ. Setan mau saudara kita tenggelam di situ. Setan bahkan menekan kita, kau tidak akan dipakai Tuhan lagi. Kau sudah jatuh kepada dosa. Berkali-kali kau sudah jatuh. Mau berapa kali kau diampuni Tuhan? Saudaraku, tapi Tuhan berkata, again and again, over and over, again and again, terus menerus,
menerus. Berkali-kali Tuhan mengampuni kita. Hanya saudaraku, jangan hidup dalam lumpur dosa. Jangan tetap di sana. Kalau memang terpeleset dalam lumpur, cucilah kaki, saudaraku. Ya, kalau sudah kena pun celana, saudaraku, cucilah. Jangan pula tinggal terus dalam lumpur itu, saudaraku. Itu memang tidak bisa keluar dari lumpur itu. Amin, saudara. Ya, kalau di muka sana ada lagi lumpur, terpeleset lagi, cuci lagi. Amin. Haleluya. Tapi memang kita tidak mau lumpur dosa, lumpur kenajisan kita tidak mau, saudaraku. Kita mau hidup kudus karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, dan jangan berbuat kesalahan dengan sengaja, jangan, saudaraku. Nah, bangun, bangkit, saudaraku, berlari-lari kepada panggilan Tuhan, panggilan surgawi yang begitu indah, saudara. Paulus mengatakan dalam Efesus 1:18, supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan, betapa indahnya panggilan, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi saudara. Bertambah saudara menjawab panggilan Tuhan, bertambah mulia hidup saudara. Amin, saudara. Bertambah mulia, saudara. Mulia panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Bertambah saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, bertambah baik hidup saudara. Bertambah keberkatan hidup saudara. Bertambah sukacita, bertambah damai. Buah Roh Kudus akan muncul. Tidak statis, tapi berubah. Amin. Haleluya. Panggilan surgawi jauh lebih indah daripada segala panggilan dunia, apalagi dari panggilan dosa. Setan berkata dosa itu enak, dosa itu bisa dinikmati, dosa itulah selama di dunia ini, saudaraku, bisa dinikmati, nanti sudah kita mati dia bisa dinikmati lagi. Itulah panggilan setan, panggilan dosa, saudaraku. Panggilan duniawi pun, saudaraku, tidak bisa mengimbangi panggilan Tuhan. Bisa, maksudnya hebat secara dunia ini, masih lebih hebat panggilan Tuhan. Amin. Kita melihat satu orang yang berhasil dalam dunia ini, dihormati dalam dunia ini, terpelajar dalam dunia ini, punya kedudukan dalam dunia ini, dihormati dalam dunia ini. Siapakah dia? Paulus, pada waktu itu bernama Saul. Kalau sekarang anggota DPR, saudaraku, dihormati, saudaraku. Saudaraku, apakah yang katanya? Filipi 3:8 saya bacakan pada saudara. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Aku dihormati di sini. Aku anggota Sanhedrin, dia katakan. Ya. Aku orang Romawi, dia katakan. Tapi segala sesuatu kuanggap rugi dibanding pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Pujilah Tuhan kita sudah mengenal Yesus. Amin. Jangan tukar dengan yang lain. Dari sudah pada jalan yang benar untuk berubah terus menerus dalam karakter saudara menjadi seperti Yesus, memberikan buah yang baik kepada Tuhan. Amin. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya. Kulepaskan kedudukanku itu, kulepaskan dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kristus nomor satu dalam hidup Paulus, saudaraku. Saudaraku, istri saya, saudaraku, Ibu Munte, saudaraku, boleh dikatakan berhasil secara dunia ini. Saudara, dokter spesialis darah, dia spesialis darah anak dan lain sebagainya, saudaraku. Ya, terpelajar, saudaraku. Ya, tetapi dia meninggalkan sebenarnya pada waktu saya ajak dia, saudaraku, menjadi hamba Tuhan, nah, dan mengabarkan Injil. Pada mulanya bukan dari kota, tapi dari kampung ke kampung, saudaraku. Desa-desa, saudaraku, di mana saudaraku yang dia jari masih banyak yang buta huruf, dia jari lagi membaca, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi dia tidak putus asa. Dia percaya, saudaraku, apa yang dia perbuatnya itu mulia, saudaraku, mulia. Walaupun sebenarnya dia tidak menganggap sampah kedokteran itu, saudaraku. Sampai sekarang, saudaraku, pengetahuan kedokteran masih dipakainya, saudaraku, menolong banyak orang, saudaraku. Tapi dibanding dengan panggilan surgawi, saudaraku, maka panggilan surgawi jauh lebih mulia daripada panggilan dokternya, saudaraku.
Ibu Munte sendiri pernah berkata, kalau aku sebagai dokter aku bisa menolong anak orang lain dan sembuh lalu hidup 70-80 tahun. Tetapi kalau aku memberitakan kabar keselamatan, jiwa itu selamat, maka dia bukan hanya hidup 70-80 tahun, tetapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya saudara. Paulus berkata, pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Kuanggap rugi. Anggap rugi. Kita sudah mengenal Tuhan. Jadi jangan buang-buang waktu lagi saudaraku. Rugi nanti saudara. Maju terus dalam Tuhan. Amin. Maju terus. Paulus berkata, oh kedudukanku itu, Sanhedrinku itu, dia katakan sampah semua supaya aku memperoleh Kristus. Aku mau Yesus nomor satu dalam hidupku. Paulus sudah berhasil dalam hidupnya, tapi kalau dipanggil Tuhan Yesus, maka dia mengatakan semua yang sudah disapainya itu adalah sampah-sampah saja dibanding dengan kemuliaan panggilan Tuhan dan kekayaan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata lagi, Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan pada zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa. Memang Tuhan tidak menjanjikan kalau kamu mengikut Tuhan kau tidak menderita, tidak dianiaya. Tidak ada janji demikian. Bahkan dalam dunia ini kamu akan menderita aniaya, kamu akan disingkirkan, tetapi aku akan beserta dengan engkau dan senantiasa menguatkan engkau. Begitulah kira-kira Tuhan berkata. Nah, kamu cakap menanggungnya. Haleluya saudara. Puji Tuhan saudaraku. Puji Tuhan. Paulus sudah berhasil. Orang dunia berkata, apanya Paulus ini, dia katakan. Sudah berhasil hidupnya demikian untuk dia berguru kepada Gamaliel, guru yang sangat terkemuka pada waktu itu, ilmu pengetahuannya begitu tinggi, tetapi dia tinggalkan semua untuk menjadi penginjil, untuk menjadi rasul. Dia menderita lagi, dia aniaya, di penjara, dipukul saudaraku, disesat saudaraku. Lebih banyak daripada Tuhan Yesus disesat. Paulus lebih banyak disesat. Tapi Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang ini bagaimanapun dasarnya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan dunia kelak. Kemuliaan sudah ada padaku dan akan dinyatakan lebih nyata lagi. Ada saat-saat mendatang, dia akan datang, dinyatakan kelak kepadaku, dia katakan. Segala penderitaan yang tanggungnya sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterimanya kelak. Demikian juga kita, saudaraku. Kita akan menerima kemuliaan. Saudaraku, sukacita kami berangkat menginjil padaku. Ya, saudaraku, adakah gangguan? Ada pun tidak, ada pun masih bisa diatasi, saudaraku, dengan pertolongan Tuhan, saudara. Ya, kita maju terus, amin, saudara. Marilah kita memberi buah kepada Tuhan, karena inilah salah satu tujuan Tuhan dalam memilih kita. Tidak begitu-begitu saja. Kita harus memberi buah, bagaimana dikatakan keluarkanlah buah-buah yang berpadan dengan pertobatan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berilah buah. Tuhan menetapkan saudara untuk memberi buah, berarti saudara sanggup memberi buah. Kalau Tuhan menetapkan, Tuhan menyanggupkan. Amin saudara. Berilah buah kepada Tuhan, supaya apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu minta kepada Tuhan Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi firman Tuhan berkata kita harus memberi buah. Ini berarti kita harus berbuah. Kita harus berubah, bertambah baik dalam segala segi hidup kita. Dalam studi kita bertambah baik. Di sekolah kita lebih baik daripada anak-anak dunia ini, saudaraku. Dalam pekerjaan kita menjadi contoh, saudaraku. Teladan, saudaraku. Nah, saudaraku, rumah tangga kita bertambah hari bertambah baik. Anak-anak kita bertambah hari bertambah baik. Firman Tuhan, nyanyian rohani ada dalam keluarga kita. Doa berkumandang siang dan malam dalam rumah tangga kita, saudaraku. Bisnis kita bertambah hari bertambah diberkati Tuhan, saudaraku. Dan orang dunia melihat bahagia hidupnya. Sungguh dia bahagia, sungguh dia berhasil.
Apa sih rahasianya? Dahulu dia tidak demikian. Kenapa dia begitu berubah? Kesempatan bagi saudara untuk bersaksi kepadanya. Dan sebab firman Tuhan berkata, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Oke, kami bisa pergi, saudaraku. Apalagi sedang kita sudah bertambah-tambah dewasa, kami boleh pergi keluarga, saudaraku. Saudara pergi juga, saudaraku. Namun tidak begitu jauh. Pergi berubah. Amin, saudaraku. Berubah. Bertambah baik. Bersaksi. Jangan malu mengaku Yesus. Kesempatan bagi saudara. Ini zaman akhir, saudaraku. Tidak lama lagi Tuhan akan datang, saudara. Bagaimana supaya kita memberi buah yang baik? Supaya kita dapat memberikan buah yang baik dalam kehidupan kita, kita harus kontak dengan sungainya Tuhan, sungai air kehidupan, dan tumbuh di tepi aliran sungai-sungainya Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur 1:1-3, pasti berbuah. Jangan jauh daripada sungainya Tuhan itu. Topik firman Tuhan pada hari ini, sungai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dahulu pun, saudaraku, banyaknya orang fasik, banyaknya orang berdosa, banyaklah pencemooh, banyaknya pengkritik, banyaknya tukang gosip, banyaknya penipu, banyaknya kejahatan. Bagaimana supaya kita tidak terikut dalamnya, saudaraku, dan memberi buah? Sehingga dikatakan, bahagia orang yang tidak berjalan. Tolak dulu, jangan ikut di sana. Kemudian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah renungan hati kita siang hari? Apakah renungan hati kita malam hari? Saudaraku, adakah kemarahan kita renungkan? Adakah balas dendam kita renungkan? Saudaraku, siang dan malam. Itu bukan daripada Tuhan, daripada setan, saudaraku. Segeralah mengampuni. Tumbuhkan nyanyian dalam hati saudara. Tumbuhkan pujian kepada Tuhan. Walau keadaan saudara belum begitu baik, pujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Belum begitu sembuh saudara, puji Tuhan. Belum begitu diberkati Tuhan, puji Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab itu jauh lebih baik daripada saudara menuntut dan minta saja. Sebab pada waktu saudara bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kuasa Tuhan akan turun memberkati saudara. Haleluya. Karena Tuhan bertahta dan puji-pujian anak-anaknya, saudara. Suka kepada firman Tuhan. Maka di tengah-tengah bangsa yang fasik, di tengah-tengah orang yang menipu, tengah-tengah orang yang jahat ini, saudaraku, tengah-tengah orang yang menipu, saudaraku, tengah-tengah orang yang najis, sekarang bertambah-tambah najis dan jahat lagi, narkoba, segala macamnya, saudaraku. Kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jangan katakan, aduh sekelilingku ini, aduh di sini banyak orang jahat, banyak penipu, aku tidak bisa hidup kudus, aku terikut. Tidak perlu demikian. Kontaklah dengan sungai air hidup daripada Tuhan. Amin. Yaitu renungkan firman Tuhan siang dan malam, penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, berkata-kata kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Maka saudara seperti pohon dan tumbuh tepi aliran sungai air hidup Tuhan, yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya, segar dan sukacita selalu, saudaraku. Tidak ada kesegaran dalam dosa, dalam kenajisan tidak ada kehidupan, saudaraku. Nah, itu hanya membuat manusia yang pada menciptakan Tuhan dan gambar Tuhan jadi layu, saudara, kering, saudara, kasihan, rusak jiwanya, saudara, rusak hatinya, saudaraku. Banyak orang sekarang sudah rusak di dalam ini, padaku, dan dia haus, dan dia mencari jalan bagaimana supaya pulih. Tidak ada pemulihan di luar daripada firman Tuhan, di luar daripada Tuhan Yesus, saudaraku.
Itu sebabnya kita harus bersaksi. Amin, saudara. Jadi walau bagaimana jahatnya dunia ini, saudara, jangan berjalan pada nasihat orang fasik. Jangan ikut mereka, saudara. Dunia akan bertambah-tambah jahat. Minggu yang lalu kita lihat keadaan manusia pada akhir zaman, saudaraku, bertambah-tambah jahat, saudaraku. Nah, itu keadaan manusia, bukan lagi keadaan, tambah lagi keadaan dunia yang rusak. Dan pada buku Kejadian firman Tuhan berkata, dunia rusak, semua orang pikirannya jahat, dan Tuhan menyesal menjadikan manusia, dan Tuhan hukum semua dalam banjir yang besar, saudaraku. Hanya tinggal Nuh sekeluarga yang selamat dari jutaan manusia yang ada pada waktu itu. Tuhan membunuh mereka, menghukum mereka. Apakah Tuhan kehilangan kasih? Sama sekali tidak, saudaraku. Saudara, Tuhan tetap mengasihi. Dia mengasihi kebenaran. Dia mengasihi orang itu benar, dan dia selalu menarik, menghimbau, saudaraku, anak-anaknya supaya hidup benar, tidak terikut pada jalan orang fasik. Dia selalu menarik kita untuk bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang kata nama Yesus berkata-kata kepada Tuhan, saudaraku. Tadi malam saya sama sekali tidak tidur, saudaraku, sampai pagi, saudara. Jam-jam 3, saudaraku, saya mulai memuji Tuhan, saudaraku. Jam 3 pagi. Over and over again and again, Lord. Saya katakan, Engkau menolong aku. Saya katakan, belum pernah Engkau tinggalkan. Hampir 50 tahun Engkau tetap beserta. Berkali-kali Engkau menolong. Saya katakan, berkali-kali juga aku sakit, berkali-kali aku tidak bisa tidur. Saya katakan, tapi Engkau tetap menolong. Maka hari ini juga Engkau pasti menolong. Haleluya, saudara. Ya, sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Nah, saya renungkan firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, yang berarti saya hidup kontak dengan sungai air hidupnya Tuhan. Lalu saya memberi buah, saya dapat melayani, saya sukacita, saya mau memberkati saudara. Amin. Yesaya 17 ayat 8, namun ia ditanam di ladang yang baik, tanah yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang, segar, berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Wah, dekat sungai air hidup. Jangan jauh daripada firman Tuhan. Hati saudara isi dengan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dunia akan bertambah-tambah jahat, penipuan akan bertambah-tambah. Saudara, apa yang tidak dipikirkan manusia ini, saudara, akan kejahatan sudah diperbuat oleh orang lain. Segala macam kenajisan yang bisa dilakukan manusia sudah dilakukan manusia, saudara. Segala macam narkoba yang katanya bisa membuat manusia fly, senang, sama sekali tidak. Itu pembunuh, ala setan, menghancurkan kehidupan manusia, saudaraku. Segala macam roh-roh kenajisan, roh-roh lesbian, roh-roh homoseks, saudaraku. Wow, saudaraku, sangat menjijikkan, saudaraku. Saudaraku, pada waktu kami di Pineng, saudaraku, Joyce melihat 2 orang laki-laki kulit putih, saudaraku, sama-sama laki-laki bermesra-mesraan sama lain. Joyce rasanya sangat marah dan mau muntah, saudaraku, melihatnya, saudaraku. Dan mereka tidak kenal malu lagi, saudaraku. Itu sudah rusak, saudaraku, rusak. Saudara, kerjaan setan, saudaraku. Sampai bisa demikian. Siapa yang bisa memberikan? Hanya Tuhan, kalau mereka mau, saudaraku. Kalau mereka tidak mau, sama sekali tidak bisa, saudara. Biarlah kita selalu dekat pada sungai-sungai daripada Tuhan. Amin. Taman Eden, taman yang indah, paradise katanya, paradiso, kata orang Spanyol, saudaraku. Itu gambaran daripada sorga. Di sana ada sungai, saudara. 4 sungai ada di sana yang mengairi seluruh taman Eden sehingga menghasilkan buah yang baik. Satu taman yang menyenangkan Tuhan, di mana Tuhan selalu datang dalam taman Eden. Saya bacakan Kejadian 2:8-14. Selanjutnya Tuhan membuat di taman di Eden, di sebelah timur, di sebelah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Wow. Tuhan menempatkan manusia di taman Eden yang begitu indah.
dibuat Tuhan lebih dahulu tempatnya tinggal yang sangat indah, saudaraku, sangat subur, saudaraku. Banyak sungai mengalir di sana, 4 sungai mengalir. Ya, pohon-pohon berbuah lebat, berbuah baik. Itulah kehendak Tuhan kepada manusia sampai sekarang. Dia tidak menghendaki saudara merana. Saudara berkata, saya masih merana karena penyakit ini. Saya berkata kepada saudara, beralihlah, pandanglah kepada Tuhan, maka merana saudara akan berubah. Jangan tetap di situ. Ada waktunya sembuh. Amin, saudara. Ada waktunya sembuh. Sekarang saya belum berkata, saudara berkata, jangan tinggal terus dalam kemiskinan saudara. Pandanglah kepada janji Tuhan yang berkata, aku datang sebagai domba bukan hidup berkelimpahan. Peganglah itu. Pujilah Tuhan. Bersyukur padanya. Amin, saudara. Maka Tuhan akan membuka jalan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ada 2 pohon yang sangat luar biasa perbedaannya. Satu pohon kehidupan, yang kalau dimakan akan membawa kehidupan yang kekal. Satu lagi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, saudaraku, yang kalau dimakan, saudaraku, orang suka berbuat jahat, saudaraku. Dia tahu yang baik, dia tahu yang jahat, ya, tapi dia memilih yang jahat. Ada suatu sungai yang ada di Eden mengalir, membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang supaya semuanya dapat aliran air. Sungai yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada, emas pun diberikan Tuhan di sana. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras. Oh, saya nggak mengerti nih batu bagaimana indahnya ini. Emas yang baik. Tuhan berikan semua kesukaan manusia. Ada buah untuk dimakan, ada emas yang baik, ada damar berdolah. Ada lagi batu krisopras, itu batu yang indah. Sampai sekarang banyak, saudaraku, manusia suka emas dan suka batu-batu yang indah. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. 4 sungai. Hari ini kita melihat 1 sungai. Sebab pada waktu saya tanya Gideon, saya lihat firman Tuhan ini begini panjang, bagaimana menyelesaikannya ini anakku. Saya katakan, berapa lama kau khotbah hari Jumat? 2 jam aja, Pak, dia katakan. Janganlah, saya katakan. Ya, jadi hari ini kita lihat 1 sungai saja, amin. Sungai Pison, sungai yang pertama, saudaraku. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir di seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas negeri itu baik. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras, saudaraku. 4 sungai. Sungai yang pertama. Pison artinya mengalir, menyebar, meningkat. Ini berarti hidup kita harus mengalir terus, hidup terus, bertumbuh terus, saudaraku. Meningkat terus, tidak biasa-biasa, saudaraku. Keberkatan terus menerus, saudaraku. Bertumbuh terus menerus menjadi seperti Yesus. Berbuah terus menerus, berproduksi terus menerus sampai pada hari tua. Haleluya. Ya, sampai pada hari tua. Kalau saudara lewat menuju Brastagi, sebelah kiri kita di Pajer Batu ada Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Di situ ada 1 pohon rambutan sudah tua. Pada waktu kita mendirikan gereja itu tidak berbuah. Pak Suparman berkata, tebang aja Pak Pendeta, dia katakan, ini tidak berbuah. Saya katakan, beri kesempatan, nanti dia akan berbuah. Karena dia lebih tinggi dari gereja. Saudara, pada suatu hari sudah gereja selesai, kami pun mendapat buah, saudara. Rambutan 1 keranjang dibawa ke rumah. Rambutan dari mana ini? Dia katakan, dari gereja kita, Pak. Dia katakan, gereja di mana? Pancir Batu. Oh, sudah berbuah rambutannya? Sudah. Dan kami cicipilah, saudaraku, rambutannya sangat manis, saudara. Pada masa tua pun masih berbuah. Haleluya, saudara.
Puji Tuhan, saudara. Nah, walaupun keadaan kita sekarang ini belum seperti yang dikatakan firman Tuhan, janganlah hanya memandang keadaan kita secara alamiah, secara natural dia katakan. Pandanglah keajaiban kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Orang dunia berkata Tuhan yang supranatural. Supranatural. Tapi banyak anak-anak Tuhan memandang kepada natural saja, yang alamiah saja, dan berpikir secara alamiah, berpikir secara manusiawi. Saudara-saudarilah, saudara bukan hanya manusia manusiawi, tapi saudara manusia rohani. Amin. Kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara, karena ada bibit daripada Tuhan turun kepada saudara dan lahir baru daripada Roh Kudus. Maka saudara tidak seperti orang dunia ini. Keajaiban Tuhan siap sedia menolong saudara. Ajaib, ajaib. Tidak biasa-biasa, tidak menurut perhitungan manusia, di luar perhitungan manusia, saudaraku. Misalnya, saudara sekarang masih sakit, saudaraku. Oh, penyakit, dan kelihatannya bertambah parah pula. Pergi ke dokter, periksa laboratorium, periksa darah semua, foto, membuktikan memang ada penyakit sudah ada penyakit. Betulkah itu? Betul. Apakah saudara menderita sakit? Jadi memang ada penyakit? Ada. Itu laporan ke dokteran, laporan medis. Benarkah itu? Benar. Tapi sebagai orang rohaniawan, saudaraku, ya supranatural, dan juga ajaib, saudaraku, mewarisi hidup yang kekal. Ada satu laporan lagi yang mengatakan oleh dulu Yesus sudah sembuh. Saudara, sudah sembuh. Saudara, aku sudah mengangkat penyakitmu daripada segala penyakit Mesir. Penyakit yang kutimpakan pada Mesir, satu pun tidak kutimpakan kepadamu. Itu laporan Tuhan. Manakah kita percayai? Percayailah laporan Tuhan. Kalau dokter medis, saudaraku, medikal, saudaraku, memberikan obat, makan saja, saudaraku. Tetapi percaya Tuhan akan menjamah saudara, karena saudara akan bertambah baik, saudaraku. Saudara punya iman buat sembuh dan panjang umur, maka sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Haleluya. Nah, saudaraku, keadaan kita harus meningkat, bertambah baik, bertambah sehat, saudaraku. Mulailah pandang kepada Tuhan. Jangan pandang kepada alamiah saja, manusiawi saja, pengetahuan manusia saja. Pandang kepada pengetahuan sorgawi. Pandang kepada firman Tuhan. Pandang kepada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang supranatural, yang masih berbuat perkara ajaib, yang masih mau menyembuhkan, yang mendengarkan doa saudara, yang menjawab doa saudara, yang tidak pernah meninggalkan saudara, yang tidak pernah membiarkan saudara. Itu yang perlu dipandang sebagai anak-anak Tuhan. Maka mujizat akan mengalir kepada kita. Haleluya. Ya, secara manusiawi itulah dia laporannya, saudaraku. Tapi secara rohani laporannya lain lagi. Percayai laporan rohani, saudaraku. Saudaraku, menurut dokter dalam keadaan saya pun, saudaraku, belumlah baik 100%. Belum sembuh, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih, tetapi kami sudah berangkat, saudaraku. 2 minggu yang lalu, saudaraku, ke Bekasi, KKR, saudaraku, di Bekasi. Jogja, KKR dan seminar. Surabaya, KKR dan seminar. Nah, jiwa-jiwa doa berkat, saudaraku, jiwa-jiwa disembuhkan. Nah, saya tahu, saya mendoakan orang, saya pun dipegang, saudaraku. Ya. Kalau enggak dia beruntung, saya beruntung, saudaraku. Satu runtuh karena kelemahan, satu runtuh karena jamaah roh Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, tidak apa-apa, saya dipegangi di bunte, orang kami berdoa, dan mereka keberkatan, saudaraku. Nah, saya tidak malu. Kenapa? Karena saya tahu saya pasti sembuhkan Tuhan. Dan memandang pada laporan Tuhan. Walaupun dokter berkata, kalau kamu semua operasi lagi, saya kata enggak mau. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Amin, saudara. Ya, saudara.
Dan kami akan jalan terus. Dan saya akan bertambah kuat terus. Karena firman Tuhan demikian. Berjalan jauh tapi tidak kenal lelah. Haleluya. Ya, Indonesia perlu mengabarkan Injil. Minta perkara besar kepada Tuhan. Minta perkara besar. Jangan perkara kecil saja diminta, saudaraku. Saya minta kota-kota Indonesia dibuat Tuhan. Saya minta gereja-gereja di banyak kota-kota di Indonesia ini. Amin. Saudaraku. Ya, saya minta karena Tuhan, karena saya percaya Tuhan sanggup. Kalau orang dunia berkata, udahlah Pak Munti apa lagi? Pak Munti udah dikira sukses itu, dia katakan. Nah, umur usia begitu, nikmati aja lah, pensiun saja lah, dia katakan. Saudaraku, apalagi? Dia katakan, ada lagi hamba Tuhan berkata, iyalah kalau Pak Munti udah senang lah, ya. Anak-anaknya pun suka melayani, dia katakan, udah bisa menggantikan dia katakan. Nah, apalagi kalau anak saya masih kecil, dia katakan, ya, dia sudah besar anaknya, sudah bisa melayani, diurapi Tuhan lagi, dipakai Tuhan lagi, nah, apalagi, yalah. Tapi saya dengar suara Tuhan berkata, maju, meningkat, berkembang, amin, bertumbuh terus, produksi terus, sampai hari tua, amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan. Makassar menanti, saudaraku. Kapan kami telepon pagi hari tadi 4:30, pengen sana sudah 5:30, saudaraku. Wah, mereka suka cita kami datang. Mereka suka cita. Demikian juga Kendari, mereka suka cita. Ya. Apa yang sediakan dia katakan. Ya, kami sediakan gedung untuk tempat KKR. Bapak tanya datang aja. Ya, mobil pun sudah ada. Dari mana mobil kau? Ya, kami sewa lah Pak, dia katakan. Ya, lumayan, amin saudara. Pokoknya dia memperhatikan, memberikan yang baik. Haleluya saudara. Nah, saudara, demikian juga pada waktu kami ke Kupang, kami akan Samuel Kupang dan seterusnya saudaraku. Atas nama Yesus. Dan kami usahakan selalu saudara kembali kemari karena kami cinta kepada saudara. Tetapi saudara juga harus bertumbuh. Amin. Haleluya. Ya. Minta berkat daripada Tuhan pada penginjilan demikian ini, saudaraku. Pengutusan, saudaraku. Beberapa harus sudah mulai kita utus bergerak lagi pada sidang ini, saudaraku. Semua membutuhkan biaya. Yang kontrak rumah lah, saudaraku, dan lain sebagainya, peralatan kebaktian minggu yang kerosilan, yang loudspeaker lah, saudaraku, semua bisa sediakan, saudaraku. Semua mereka minta dari pusat, saudaraku. Waktu kami dulu membangun sidang ini tidak ada pusatnya kami sendiri, saudaraku. Ya, hanya minta ke surga, ya, Tuhan tolong dengan air mata, saudaraku. Ya, berikan Tuhan, berikan tanah demikian, gereja demikian, saudaraku. Semua dikorbankan, semua dituangkan. Ya. Saudaraku, Ibu Munti seorang yang sangat organisasi hidupnya, teratur hidupnya. Hasil prakteknya saudaraku, dia sisihkan sebagian persepuluhan, sebagian buat pendidikan anak, sebagian buat baju anak, sebagian buat saudaraku, ya, untuk persembahan kepada Tuhan, sebagian buat beli Alkitab, sebagian menolong orang miskin. Ada amplop-amplopnya semua. Tapi pada waktu kami membutuhkan bangun gereja, pada waktu peralatan gereja, tumpahkan dulu semua, kita kasihkan dulu semua buat Tuhan. Nanti Tuhan kasih lagi. Dan memang benar. Haleluya saudara. Maka jadilah sidang ini, saudaraku. Memang tanpa pengorbanan, saudaraku, gereja tubuh Kristus tidak akan pernah tumbuh, saudaraku. Karena dasarnya pun pada kerajaan sorga itu pengorbanan. Tuhan Yesus berkorban, sorga berkorban. Maka kita pun berkorban, saudaraku. Tapi korban kita menghasilkan sukacita, menghasilkan berkat dan berkelimpahan, persekutuan hidup dengan Tuhan, menghasilkan kemuliaan yang kekal, saudaraku. Ya, menghasilkan hidup yang kekal yang tidak bisa tandingi dengan apapun juga. Sehingga Paulus berkata, kesusahan penderitaan pada masa sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang menanti kelak. Ya, itu memang benar, bukan hanya bagi Paulus, bagi saudara juga. Relalah menderita buat Tuhan, amin. Relalah capek, saudaraku, relalah berkorban, rela berkeringat, rela berjalan, disuruh Tuhan 1 mil, 1 kilometer, berjalan 2 kilometer, saudaraku. Haleluya. Tuhan menyertai saudara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Ayat ini hidup dalam hati saya.
Apakah kabar baik pada orang-orang miskin? Kalau miskin rohani, dia menjadi kaya rohani. Miskin urapan, dia jadi kaya urapan. Kabar baik, itu kabar baik. Miskin kuasa jadi kaya kuasa. Tapi rindu, mohon. Miskin materi menjadi kaya materi. Itu semua, saudaraku, yang disediakan Tuhan di Taman Eden untuk manusia. Dan sampai sekarang, maksud Tuhan tersebut tidak berubah. Itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak berubah, maksudnya juga tidak berubah. Tuhan mau saudara keberkatan, Tuhan mau saudara kaya materi. Kenapa? Mari keberkatan, mari ikut dengan kami, saudaraku. Ya, tapi sampai sekarang, saudaraku, belum bisa ditanggung ongkos saudara, karena kami akan pergi naik plane. Kalau semua kita naik plane, saudaraku. Begini banyaknya, saudaraku, 1000 orang, saudaraku, plane-nya pun nggak mau naik nanti, saudaraku. Saudara, nggak bisa tariknya lagi, nggak bisa naik, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus bisa ikut, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau dahulu orang di kampung, pada kami ajak menginjil, saudaraku, yang sudah selamat semuanya ikut, 100 orang ikut ke satu kampung, baris jalan kaki, doa, masing-masing lebih bahagianya, dengan barisan yang panjang, saudaraku, rambutnya teromak, saudaraku. Ada yang mengangkat tas saya, ada yang mengangkat sound system, saudaraku, jalan terus, saya tidak dibiarkan mengangkat barang apapun juga, saudaraku. Puji Tuhan. Saya katakan memang hebat jadi hamba Tuhan, saudaraku. Sampai sekarang pun demikian, saudaraku. Kadang-kadang saya kasihan dia orang barat, saudaraku. Apalagi yang pergi ke Nias, apalagi yang pergi ke Bali. Tangan kanannya, selancarnya 3 meter panjangnya, saudaraku. Ya. Di sini ada ranselnya yang 50 kilo beratnya, saudaraku. Di atas tentengan lagi, saudaraku. Saudaraku, yang kadang dia jalan kaki keringat, saudaraku. Namun dia kuat, saudaraku. Hanya untuk menikmati selancar laut, saudaraku. Gelombangnya baik. Saudaraku, kalau kami ke Bali dijemput dengan mobil, saudaraku. Pakai AC, dikasih hotel lagi, saudaraku. Saudaraku. Dikasih makanan lagi, saudaraku. Tidak perlu saya angkat selancar-selancar itu, saudaraku. Tak berapa kilo itu, saudaraku. Panggilan surgawi jauh lebih mulia. Itu di dunia ini, saudaraku. Amin, saudara. Ya, jauh lebih mulia. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, harapkan berkat Tuhan, imani berkat Tuhan, saudaraku. Tuhan, pandang kepada Tuhan yang ajaib, pandang kepada Tuhan yang mempunyai spesialisasi keajaiban. Apa yang mustahil kepada manusia tidak mustahil kepada Tuhan. Apa yang mustahil kepada saudara tidak mustahil kepada Tuhan. Jangan katakan sekarang ini memang udah krisis ekonomi global, segala euro pun jatuh, dolar pun jatuh, maka bisnis saya pun bisa jatuh. Saudaraku, Tuhan sama sekali tidak bergantung pada krisis ekonomi global. Tuhan tidak mengalami itu, saudara. Krisis ekonomi dunia. Surga tidak pernah mengalami krisis, saudara. Krisis ekonomi tidak pernah jadi di sana, saudara. Yang ada di sana apa? Krisis kelimpahan. Mau kemana ini, kata Tuhan? Kelimpahannya luar biasa ini. Surga ini sudah penuh, kata Tuhan. Sama siapa mau dicurahkan ini? Tuhan mencari orang yang tulus, begitulah kira-kira bunyinya, yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, kan begitu? Untuk mencurahkan apa? Untuk mencurahkan berkatnya. Tuhan cari. Jadi luar biasa berkatnya bersungguh-sungguh, luar biasa berkatnya menyangkal diri, luar biasa berkatnya hidup kudus, luar biasa berkatnya menyerahkan diri kepada Tuhan, luar biasa berkatnya menolak dosa, luar biasa berkatnya mengampuni. Tuhan cari. Supaya kita bertumbuh terus, bertumbuh. Haleluya. Nah, kalau saudara berbuat demikian, maka saudara boleh berharap berkat Tuhan, maka mulai mendengar, mulai melihat saudara keberkatan. Dan rasa-rasa dalam hati saudara,
kesembuhan saudara. Saya rasa demikian. Saya rasa kesembuhan. Saya rasa kekuatan mengalir. Belum begitu kuat. Tidak lagi belum begitu kuat. Tapi saya rasa, saya dengar. Saya merasa pasti aku kuat. Aku bisa berjalan. Aku bisa bergerak. Saya rasa Tuhan melindungi. Dirasakan oleh panca indera saya? Tidak. Bukan 5 panca indera ini yang merasakannya. Panca indera yang ke-6. Panca indera rohani. Pasti diberkati Tuhan. Pasti sembuh. Pasti kelimpahan. Pasti berhasil. Pasti jiwa-jiwa selamat. Pasti mujizat terjadi. Allahku Allah yang ajaib. Pasti. Terasa di dalam ini. Terasa. Apa kata Elia kepada Ahab? 3,5 tahun tanah Israel kering. Ahab, naik keretamu, cepat pulang kau. Aku sudah mendengar deru hujan. Hujan deras akan turun. Derunya sudah kudengar. Ahab mulai mendengar. Aku kok nggak dengar dia katakan. Ya korek-korek tuh kuping teraku. Nggak dengar juga. Nah, aku nggak dengar dia katakan. Aku sudah dengar. Deru hujan deras, cepat. Aku sudah dengar. Apakah telinga badani Elia yang mendengar? Tidak. Tapi Ahab berpikir, ini Elia ini baru membunuh 850 nabi-nabi Baal. Di tengah terik matahari, sudah kepanasan kepalanya ini. Mendenging itu telinganya itu. Lalu mendenging telinganya, dia pikir itu suara hujan, dia katakan. Sudahlah. Padahal sama sekali tidak. Memang dia dengar. Panca indera rohaninya mendengar. Dia tahu Tuhan mengenai hujan ini. Selesai sudah semua disiapkan untuk hujan turun. Pasti hujan turun. Cepat. Hujan pasti turun. Belajar mendengar. Aku sudah berbuat baik. Aku sudah menolong orang. Pasti berkat Tuhan. Turun. Pasti. Saudaraku, kami di Pinang, saudara. Jumpa seorang hamba Tuhan dari Vietnam. Dia tinggal di Amerika 30 tahun lebih, jadi bahasa Indonesia lancar. Dia orang Vietnam dan terbeban buat menjadi Vietnam. Dan dia menjadi Vietnam bersama dengan teman orang Vietnam. Dia tidak pergi ke Vietnam karena di Vietnam dia sama sekali tidak bisa membawa Injil. Di Malaysia banyak TKI kalau namanya di sini, orang-orang kerja dari Vietnam kerja di Malaysia. 210.000 orang dia katakan banyaknya, dan paling tidak 30.000 sudah kami bawa kepada Tuhan. Wow, jumlah yang besar saya katakan. Haleluya saudara. Ya, banyak menerima niaya. Anak buahnya datang kemari, orang Vietnam itu minggu yang lalu itu. Saudaraku, rupanya sudah dikenal dia di Malaysia. Dia berangkat kembali ke Malaysia, saudaraku. Langsung namanya sudah ada di komputer, bisa keluar. Masuk ke rangkaian. 5 jam dalam bui. Tidak ada minuman, tidak makanan, tidak bisa ke belakang ke toilet pun tidak bisa. 5 jam. Kemudian ada plane balik ke Medan, dikirim kembali ke Medan, dan masuk komputer seluruh Malaysia, tidak bisa masuk lagi orang ini. Karena sudah berkali-kali keluar masuk. Karena dia membawa Injil kepada orang Vietnam, marah orang Malaysia, saudaraku. Lalu diusahakan kembali ke Vietnam, Hanoi. Uangnya tidak ada, saudaraku, uangnya tidak ada. Lalu Gideon, saudaraku, membayarkannya sekian dolar, saudaraku. Langsung, saudaraku, Medan, Singapura, saudaraku, dan Hanoi. Dia sampai ke sana. Dan dikabarkannya lah, saudaraku, kepada pendetanya ini, saudaraku, dokter, saudaraku, dokter apa namanya, dokter Henry.
sama Amerika. Lalu Dr. Henry datang berterima kasih kepada kami di hotel. Dan dia membawa uang. Ongkosnya itu sekian ratus dolar US. Saya katakan, no. Jangan kembalikan kepada kami. Pakailah itu untuk pekabaran Injil pada orang Vietnam. Kamu bekerja sungguh-sungguh, saya katakan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Pada waktu kami berkata demikian, dan istri saya setuju, saya akan memberikan kode kepadanya. Anak-anak juga sangat gembira kepadaku. Satu bayangan, satu suara kepadaku. Tuhan akan memberkatimu berganda-ganda. Terdengar kepadaku. Bahkan saya tidak minta itu, saya tidak ingat. Saya berikan ini supaya saya diberkati, saya tidak ingat. Hanya saya ingat mereka perlu uang. Karena dia sangat sederhana, saudaraku. Orang Vietnam ini, walau dia sudah doktor, saudaraku, dan kerjanya mengabarkan Injil kepada orang Vietnam, pekerja-pekerja Vietnam di Malaysia, bawanya kepada keselamatan, saudaraku. Bagaimana kadang-kadang satu perusahaan tidak memberikan dia tempat kebaktian, tetapi perusahaan-perusahaan Kristen memberikan tempat kebaktian di orang Vietnam, dan dia terus melayani, saudaraku. Dan saya lihat dia datang pakai swab saja, saudaraku. Baju tangan pendek, saudaraku, sederhana saja. Tetapi kasihnya meluap-luap, rohnya berapi-api, menyala-nyala, saudaraku. Oh, saudaraku, dia pikir satu kesempatan Tuhan buka jalan untuk orang Vietnam. Ini kesempatan bahwa orang Vietnam pada keselamatan, saudaraku. Bahkan kami rela menambahnya, saudaraku. Ya. Tetapi karena kami percaya dia mendapat bantuan dari Amerika, karena memang dia warga negara Amerika, saudara. Tetapi orang Vietnam asli, saudaraku, ya sudah itu jadi dulu. Itu pun, saudaraku, kedengaran mas, saudaraku, sama sebagaimana Elia mendengar bunyi hujan, saudaraku, dia turun. Jadi berkat sudah datang, saudaraku. Haleluya, saudara. Dengar selalu, rasakan selalu. Makanya jangan berhenti-henti berbuat baik. Pasti apa yang sudah tabur atas sudah Tuhan. Haleluya. Itu artinya pisau, saudaraku. Meningkat terus berbuat terus. Haleluya. Ya. Oh, ya, oke. Sudah 1 jam ya. Haleluya. Mendengar firman Tuhan terus mendengung, saudaraku. Saudaraku yang kasih, ayo mendengarkan itu, saudaraku. Bahwa saya lihat tadi berkati Tuhan 2 kali ganda, bahkan 3 kali ganda, bahkan berganda-ganda, maka dia tidak mau menyangkal Tuhan. Dengar. Haleluya. Kemudian pisau juga bisa menyebar, beranak cuculah penuhilah bumi. Firman Tuhan berkata, saudaraku, demikian saudaraku, mari saudaraku, menyebarlah, saudaraku. Mohonlah perkara yang besar kepada Tuhan, ini terakhir, saudaraku. Mohon perkara besar kepada Tuhan. Mohon perubahan ajaib daripada Tuhan. Saudara tahu Jabes, saudaraku, dilahirkan ibunya kesakitan sangat, saudaraku. Maka sebelum ibunya meninggal dunia, dia makan Jabes. Menderita aku, kau penderitaan namamu, sengsaralah namamu, kesakitanlah namamu, Jabes. Lalu itu tidak jadi pada hidup Jabes. Karena itu tidak jauh daripada namanya, dia menderita kesakitan, saudaraku, sengsara. Orang memanggil dia, hai penderitaan, hai kesakitan, sini kau. Aduh, bertambah teguh kesakitan, bertambah teguh sengsara. Dia nggak mau. Lalu katanya, Jabes berseru kepada Allah Israel, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, bebas daripada kesakitan ini. Jabes tidak berdoa, berkati aku ala kadarnya lah Tuhan, biasa-biasa saja, normal-normal sajalah sebagai orang lain, karena aku ini memang kesakitan, karena aku ini memang sengsara, jadi macam orang biasa pun sudah puas aku. Tapi Jabes berdoa lebih daripada itu, aku mau melimpah, lebih daripada normal. Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan berkata, kau tidak kenal kau siapa, Jabes? Tuhan tidak berkata demikian. Namun Jabes yang mengenal Tuhan, Tuhan yang melimpah. Dia bukan Tuhan yang pas-pasan.
Dia bukan Tuhan yang biasa-biasa, dia Tuhan yang luar biasa. Percayakah saudara? Ya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Tuhan yang luar biasa. Maka minta perkara luar biasa kepada Tuhan. Saya minta perkara luar biasa kepada Tuhan, saudaraku. Lapangkanlah kemahmu, dia katakan. Panjangkan tali-talinya. Pancangkan kuat-kuat. Tuhan berkata, aku akan mengisinya penuh. Nah, saudara, siapkan nanti saudara. Siapkan hidup saudara. Dengar derau hujan sudah kedengaran. Dengar derau berkat sudah kedengaran. Jangan katakan tidak adalah berkatku, tidak sembuh lagi aku ini, aku akan miskin saja, krisis ekonomi, bisnisku tidak akan maju, apapun kebaikan tidak berhasil, jodohku tidak jumpa-jumpa, ya tidak jumpalah kalau begitu saudaraku. Kalau diucapkan terus menerus saudaraku, maka itu akan jadi saudaraku. Pasti Tuhan berikan, amin. Ya, haleluya saudara. Ya. Tuhan mau memberkati saudara, saudaraku. Jalannya bersyukurlah kepada Tuhan, saya ulangi. Walau keadaan saudara belum sepenuhnya seperti yang dikatakan firman Tuhan, masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya, masih belum sembuh 100%, belum keberkatan 100%, saudaraku, masih belum berkelimpahan atau masih kekurangan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan buat keselamatan saudara. Itu langkah pertama. Bersyukurlah buat Roh Kudus yang dalam saudara. Bersyukur, pujilah dia pada senantiasa. Maka pada saudara memuji, menyembah Tuhan padaku, saudaraku, maka kuasa Tuhan akan turun memberkati saudara. Penuhlah ucapan syukur dalam hidup saudara. Haleluya saudara. Penuh pujian dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Andara wasatara wasita para wasanda.